Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Noviana dari kelas 02. Saya ingin mempresentasikan mengenai materi reproduksi pada hewan. Jadi sistem reproduksi itu merupakan proses perkembangbiakan yang berlangsung pada organ reproduksi. Jadi yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan yang fertil pada suatu spesies. Jadi organ reproduksi pada hewan jantan dinamakan dengan testis dan pada hewan betina dinamakan dengan ovarium. Masing-masing organ tersebut akan menghasilkan sel gamet baik jantan maupun betina. Nah, selanjutnya reproduksi pada hewan itu terbagi menjadi dua, ada reproduksi aseksual dan reproduksi secara seksual. Nah, reproduksi aseksual ini dia merupakan di mana reproduksinya itu tanpa adanya peluburan dua sel gamet. Nah, biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah. Selanjutnya ada beberapa tipe dari reproduksi aseksual. Yang pertama ada fragmentasi. Nah, fragmentasi ini merupakan pemisahan salah satu bagian tubuh yang nantinya akan berkembang menjadi individu baru. Contohnya pada Planaria sp. Yang kedua itu ada tunas atau gemulai. Nah, itu ditandai dengan munculnya tonjolan pada salah satu bagian tubuh hewan yang nantinya akan berkembang menjadi individu baru. Contohnya itu pada Hydra sp. Nah, selanjutnya ada visi ini ialah dimana pembelahan sel pada sel induk yang nantinya akan berkembang menjadi individu baru. Jadi ada dibagi dua, yaitu ada pembelahan binder pada contohnya bakteri dan pembelahan multiple pada virus. Selanjutnya ada sporulasi. Sporulasi ini ialah dibentuknya spora pada salah satu bagian tubuh hewan di mana nantinya akan berkembang menjadi individu baru. Contohnya itu ialah pada Plasmodium sp. Nah, selanjutnya ada pembentukan statoblast. Jadi pembentukan statoblast ini ditandai dengan terbentuknya bulat memanjang dan berdinding yang dari bahan kitin. Itu contohnya pada briozoa. Nah, selanjutnya ada regenerasi. Regenerasi ini merupakan suatu keadaan di mana organisme ini dapat berkembang lagi menjadi organisme yang dewasa. Nah, biasanya terjadi pada filum Echinodermata, Platyhelminthes, Hydra, dan lain-lain. Selanjutnya ada reproduksi seksual. Jadi reproduksi seksual itu ialah reproduksi yang melibatkan peluburan antara dua sel gamet. Nah, ada beberapa tipenya. Yang pertama ada konjugasi. Jadi konjugasi ini ialah persatuan dua macam gamet yang belum mengalami spesialisasi seks. Nah, yang kedua itu ada fusi. Fusi ini ialah persatuan dua macam gamet yang memiliki jenis kelamin yang belum dapat ditentukan jenisnya. Jadi ada beberapa dari fusi ini. Yang pertama ada isogami. Isogami ini adalah persatuan dua macam gamet yang dimana ukuran dan bentuknya itu sama. Contohnya itu pada filum protozoa. Yang kedua itu ada anisogami. Anisogami ini ialah dimana persatuan dua macam gamet yang memiliki ukuran yang berbeda namun bentuknya itu sama. Contohnya pada flagellata. Yang ketiga itu ada augami. Augami ini ialah persatuan dua macam gamet yang memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda. Contohnya pada Hydra sp. Selanjutnya ada hermaphroditisme. Jadi di sini ialah dimana dalam satu individu itu memiliki dua alat kelamin, yaitu alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, dimana fertilisasinya biasanya tidak dapat berlangsung secara bersamaan. Nah, yang selanjutnya itu ada metagenesis. Metagenesis ini ialah proses dimana terbentuknya individu baru itu melalui secara vegetatif maupun secara generatif. Selanjutnya ada parthenogenesis. Parthenogenesis ini ialah terbentuknya individu baru melalui sel telur yang tanpa dibuahi. Selanjutnya ada pedogenesis. Pedogenesis ini di mana individu baru ini dapat berkembang langsung itu dari larva atau nimpa. Selanjutnya ialah ada reproduksi pada invertebrata. Nah, reproduksi pada invertebrata itu yang pertama pada filum protozoa. Jadi filum protozoa itu dapat berproduksi secara aseksual maupun secara seksual. Secara seksual itu dapat secara monogami maupun ambigoni. Nah, kemudian biasanya pada pembelahan binarnya itu ada yang secara longitudinal maupun secara transversal. Secara seksual itu biasanya terjadi volvox atau dimorfonis yang hampir menyerupai vertebrata. Selanjutnya ada filum porifera. Filum porifera ini dia dapat berproduksi secara monogami maupun ambigoni. Secara ambigoni biasanya terjadi di mana spermatozoa dan ova itu terjadi pada amoebosit tertentu. Nah, kemudian secara seksual, secara ambigoni itu biasanya
dia secara monogami itu biasanya dilakukan dengan cara gematio, baik internal maupun eksternal. Selanjutnya ada filum nidaria. Biasanya filum nidaria ini dia bereproduksi tergantung pada lingkungan. Jika kondisi lingkungannya baik, dia akan bereproduksi secara seksual dengan cara bertunas. Nah, namun jika kondisi lingkungannya itu buruk, maka dia akan bereproduksi secara seksual. Selanjutnya ada filum Platyhelminthes. Nah, contohnya pada planaria. Jadi yang pertama itu ada secara monogami, yaitu dengan membelah diri. Kemudian ada secara regenerasi dengan cara memotong bagian tubuhnya, di mana nanti bagian tubuh itu akan membentuk individu baru. Nah, selanjutnya ada secara ambigoni. Biasanya dalam satu individu itu terdapat 2 macam gamet. Selanjutnya itu pada filum Nemathelminthes. Nah, Nemathelminthes ini dia bereproduksi secara seksual, di mana jenis kelamin umumnya terpisah, ada fertilisasi secara internal sesudah kopulasi. Nah, selanjutnya ada filum Annelida. Annelida ini dia bersifat hemaprodit, jadi dalam satu individu terdapat 2 macam gamet. Selanjutnya ada filum Arthropoda. Nah, filum Arthropoda ini dia biasanya dimana secara seksual, jadi dalam satu individu itu terpisah gametnya, gamet jantan maupun gamet betina. Nah, selanjutnya itu ada filum Mollusca. Filum Mollusca ini dia dimana bereproduksi secara seksual, jadi fertilisasinya itu dia akan membentuk telur-telurnya akan berkembang menjadi larva akan berkembang menjadi individu yang dewasa. Selanjutnya ada filum Echinodermata. Jadi filum Echinodermata ini bereproduksi secara seksual, di mana jenis kelaminnya itu ada terpisah. Nah, jadi nantinya akan terbentuk gamet-gametnya ini nantinya akan dibebaskan di air. Selanjutnya itu akan membahas mengenai reproduksi pada vertebrata. Itu ada fertilisasi. Nah, fertilisasi ada eksternal dan internal. Nah, pada ikan itu fertilisasinya secara eksternal, di mana jadi ikan jantan dan ikan betina itu akan mengalami peluburan yang nantinya akan menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio. Nah, selanjutnya pada katak contohnya. Katak itu dia sama juga, yaitu fertilisasi secara eksternal, di mana katak dewasa dan katak jantan dan katak betina itu akan melakukan peluburan dan nantinya akan menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio. Nah, embrionya itu akan berkembang menjadi berudu dan berudu akan membentuk yaitu katak dewasa perkembangannya. Selanjutnya itu ada pada reptil. Nah, pada reptil ini dia itu fertilisasinya secara internal, di mana pembuahan terjadi dalam tubuh, yaitu ketika ovum dan sperma bertemu maka akan menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio. Jadi di sini reptil itu dia akan memiliki cangkang untuk melindungi dari si ovum tadi. Nah, kemudian ada fertilisasi pada Aves. Nah, pada Aves itu dia fertilisasinya di mana terjadi pada ujung oviduk. Jadi ketika ovum itu akan melalui oviduk, dia akan memasuki kloaka. Nah, di situ dia akan ovum itu akan dilapisi oleh cangkang. Cangkang itu terbuat dari zat kapur yang akan melindungi ovum itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir pada mamalia. Jadi fertilisasi pada mamalia itu secara internal, yaitu melahirkan secara vivipar, di mana mamalia ini ketika gamet jantan dan gamet betina bertemu maka akan menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio. Jadi embrio ini selama di dalam rahim akan mendapatkan makanan dari tali plasenta. Nah, ketika embrio akan berkembang akan selanjutnya akan menjadi janin. Nah, demikianlah presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.